Pasanganku beraninya mengkhianatiku. Dia tidak tahu bahwa ayahku adalah seorang mafia. Larasati Pramesti adalah mahasiswi psikologi tingkat akhir yang hidup nyaman di bawah naungan keluarga kaya yang taat agama. Ayahnya, Wiratama Pramesti, adalah pengusaha properti yang disegani. Sementara ibunya Femi Pramesti adalah wanita lembut yang aktif dalam kegiatan sosial. Hidup Laras tampak sempurna dari luar, namun memiliki cerita kelam di dalamnya. Satu-satunya tempat Laras benar-benar merasa bebas adalah saat bersama adiknya yaitu Nabila Pramesti cerdas, periang, dan calon pengacara. Segalanya berubah ketika Laras bertemu Antonio Diwangga dalam sebuah seminar kewirausahaan di Jakarta. Antonio adalah pria tampan, karismatik, dan sangat misterius. Ia dikenal sebagai pewaris grup Diwangga Corporation. Namun tidak banyak yang tahu tentang aktivitas sebenarnya. Dalam waktu singkat, keduanya menjalin hubungan. Antonio sopan, penuh perhatian, dan tampak sangat mencintai Laras. Meski baru beberapa bulan berpacaran, Laras menerima lamaran Antonio ketika mereka sedang makan malam bersama keluarga besar dan para tokoh bisnis. Dengan perasaan terkejut dan bahagia ia menganggukkan kepalanya mengisyaratkan bahwa ia mau menerima lamaran Antonio. Ia melihat ke dalam diri Antonia yang mempunyai pesona lembut dan kesan tulusnya, serta dorongan dari ayah Laras yang tampak sangat mendukung hubungan itu, meski biasanya sangat-sangat protektif terhadap Laras. Pernikahan mereka digelar mewah di sebuah ballroom hotel bintang 5 di Jakarta. Acara itu disorot luas oleh media dan dihadiri tokoh-tokoh penting, dari politisi hingga pesohor. Gaun Laras dirancang khusus oleh desainer Eropa. Ketika Laras melangkah ke altar, seluruh ruangan hening. Gaun itu seperti pantulan kepribadiannya anggun, penuh makna, dan menyembunyikan kekuatan di balik keindahan. Setiap sudut ruangan dipenuhi bunga cala lili putih dan anggrek ungu, simbol kemewahan dan ketulusan. Namun di balik pesta glamor itu, ada ketegangan yang membeku. Hubungan Antonio dan Reynaldi Diwangga adik dari Antonio nyaris tak terlihat. Mereka bahkan hanya menyapa dengan anggukan kaku. Reynaldi sempat terlihat meninggalkan ruangan sebelum pesta selesai. Sementara itu, ayah Antonio Tuan Diwangga tak hadir dan hanya mengirim karangan bunga yang bertuliskan, "Selamat. Jangan kecewakan nama keluarga." Satu-satunya momen yang membuat Laras merasa tenang adalah ketika ibunya memeluknya hangat setelah akad. Namun saat penyerahan secara simbolis dari ayah Laras kepada Antonio, ada getaran aneh di udara. Tatapan Wiratama saat menggenggam tangan Antonio terasa lebih seperti peringatan daripada restu. Ia berbisik pelan di telinga Antonio, "Kamu sudah tahu harga dari wanita ini. Jangan main-main." Antonio tak merespons. Hanya tersenyum. Ia berbalik ke arah Laras yang menatapnya penuh harap dan cinta. Dengan lembut, Antonio menggenggam kedua tangan Laras, menunduk, dan mengecup keningnya dalam. Sebuah ciuman yang bagi semua tamu terlihat seperti lambang kasih sayang. Namun di baliknya, tersembunyi sumpah sunyi dan kepemilikan. Sorak-sorai tamu undangan memenuhi ruangan. Antonio menatap Laras dan berbisik pelan ke telinga Laras, "Mulai sekarang, kau adalah milikku sepenuhnya." Laras hanya tertawa kecil, mengira itu candaan pengantin baru. Tapi di dalam dirinya, ada desir kecil tak nyaman yang tak ia mengerti. Dalam balutan mahkota pengantin dan senyum bahagia, ia belum menyadari bahwa ia baru saja resmi menjadi bagian dari dua keluarga yang tak hanya menyimpan cinta tapi juga dendam dan rahasia berdarah. Bayang-bayang di balik cinta. Laras diboyong ke rumah megah Diwangga di kawasan elit Jakarta Selatan. Sebuah mansion kolonial berarsitektur klasik dengan pilar-pilar megah dan taman luas yang dijaga ketat oleh satpam berseragam hitam. Dari luar, rumah itu tampak seperti istana. Tapi begitu Laras melangkah masuk, ia merasakan hawa dingin yang tak kasat mata.
Aroma antiseptik samar menyelimuti udara. Langkah-langkah staf rumah nyaris tak bersuara, seperti bayangan. Antonio memanjakannya dengan perhatian, hadiah mahal, dan waktu berkualitas. Setiap pagi ada sarapan dengan buah impor dan teh hijau langka. Setiap malam, ada makan malam romantis dengan lilin-lilin yang menyala redup. Namun, semua itu terasa seperti pertunjukan yang terlalu sempurna. Bagi Laras, segalanya terasa terlalu diatur. Terlalu senyap. Terlalu sempurna. Seperti pentas sandiwara yang ingin menutupi kebusukan di balik panggungnya. Ia mulai menyadari bahwa kemewahan itu bukanlah bentuk cinta, melainkan cara untuk mengalihkan perhatian dari sesuatu yang lebih gelap. Laras mulai mencatat kejanggalan-kejanggalan kecil yang makin lama terasa seperti potongan teka-teki yang belum tersusun. Ia memperhatikan bahwa staf rumah tidak pernah berbicara lebih dari satu kalimat, bahkan untuk menyapa. Tatapan mereka selalu menghindar, senyum yang ditampilkan tampak dipaksakan, dan kepala mereka selalu tertunduk seperti sedang menahan sesuatu. Suatu pagi, saat Laras sedang menikmati teh melati di balkon kamar, seorang pelayan wanita muda dan tampak gugup membawa nampan berisi kue dan menjatuhkan cangkir porselen ke lantai. Dentingannya memecah keheningan seperti peluru. Wanita itu langsung berlutut dengan tangan gemetar, memunguti pecahan sambil berulang kali meminta maaf dengan suara nyaris tak terdengar. "Tak apa, aku bantu bersihkan," ucap Laras spontan, ikut berlutut. Namun sebelum tangannya menyentuh pecahan pertama, langkah berat terdengar dari lorong. Seorang pria berjas hitam, tinggi dan berwajah dingin, tiba-tiba muncul. "Bu Laras, silakan kembali ke kamar. Kami akan tangani ini." Laras sempat menatap sang pelayan, yang sekarang menunduk sangat dalam dengan wajah pucat pasi. Tapi dia belum sempat menyelesaikan bicaranya, pelayan pria berjas hitam itu memotong ucapan Laras. "Kami mohon, Ibu," ulang pria itu, kali ini dengan nada tak memberi ruang untuk ditawar. Laras akhirnya berdiri dan mundur perlahan. Ia menoleh sekali lagi sebelum pintu ditutup di belakangnya. Sang pelayan masih berlutut, tubuhnya bergetar. Dalam hitungan detik, suara langkah-langkah cepat dan suara sepatu menyeret terdengar dari balik pintu. Setelah itu, suasana menjadi sunyi. Wanita itu tidak pernah terlihat lagi di rumah tersebut. Kamar pribadi mereka sangat mewah, tapi tak memiliki jendela yang bisa dibuka. Semua dikontrol dengan sistem keamanan biometrik. Pintu-pintu tertentu selalu terkunci, bahkan untuk Laras. Ketika ia bertanya, Antonio hanya menjawab, "Ruangan penyimpanan lama. Banyak barang rusak. Nanti akan kita renovasi." Yang paling membuat Laras tak tenang adalah sebuah lukisan besar di ruang tengah. Potret pria tua dengan mata tajam seperti elang, mengenakan setelan militer zaman kolonial. Pelayan yang menemani tur rumah berbisik bahwa itu adalah kakek Antonio, pendiri bisnis keluarga yang dikenal sangat keras dan kejam. Setiap malam, Laras merasa lukisan itu mengawasinya. Suatu malam, saat Antonio sedang mandi, Laras keluar dari kamar dan mendengar bunyi langkah berat dari koridor timur. Koridor yang selalu gelap dan tak pernah dilewati siapapun. Ia mencoba mengintip, namun sebelum sempat mendekat, salah satu penjaga rumah muncul entah dari mana dan memintanya kembali ke kamar. "Maaf, Ibu. Area itu tidak aman karena konstruksi lama. Bisa roboh sewaktu-waktu," ucapnya datar, namun matanya menyiratkan ancaman. Perlahan, Laras mulai merasa bahwa rumah itu bukan hanya sekadar rumah, tapi benteng. Atau mungkin, penjara. Ia merasakan atmosfer yang menyesakkan tiap kali melangkah di lorong-lorongnya. Dinding marmer yang memantulkan bayangannya terasa seperti mata yang terus mengawasi. Setiap pagi, pelayan sudah menyiapkan segalanya bahkan sebelum ia meminta. Pakaian, makanan, bahkan jadwal harian. Seolah hidupnya telah dirancang tanpa perlu persetujuan.
Laras mencoba membuka diri dengan salah satu pelayan muda bernama Sinta, yang tampak lebih ramah dari yang lain. Namun saat ia menanyakan ruang-ruang terkunci dan penjaga-penjaga misterius, wajah Sinta berubah pucat. Malam harinya, Laras melihat Sinta dibawa pergi oleh dua pria berjas hitam dan tak pernah kembali bekerja. Suatu malam, Laras terbangun oleh suara lirih dari balik dinding kamar. Suara seperti orang menangis, lalu berteriak sebentar dan hening. Ia menyusuri arah suara, namun temboknya padat, tanpa celah. Ia merasa gelisah dan akhirnya memutuskan untuk tidur kembali. Esok harinya, ketika duduk sembari meminum teh dan kopi bersama di ruang kamar mereka, ia menyinggung kejadian semalam pada Antonio. Sayang, apakah semalam kamu mendengar sesuatu yang aneh? Pria itu hanya menjawab dengan tenang. Mendengar apa? Kamu mungkin mimpi buruk. Rumah ini sangat besar, kadang gema suara bisa menipu. Ia lalu menyeruput secangkir kopi di tangannya. Gerakannya tenang, terlalu tenang. Seolah ia benar-benar percaya pada kebohongan kecil yang baru saja ia ucapkan. Namun naluri Laras sebagai mahasiswi psikologi membisikkan sesuatu yang lain. Ada sesuatu yang tidak beres. Rumah ini memang mewah, pilar marmer, tangga melingkar dari kayu jati, lukisan tua di dinding yang sangat mahal. Tapi kemewahan itu terasa hampa mencekam. Seperti istana yang tak pernah benar-benar hidup. Laras mulai menyadari, rumah ini dibangun bukan hanya untuk ditinggali, melainkan untuk mengendalikan. Setiap pintu bisa mengurung. Setiap jendela hanya bisa dibuka dari luar. Setiap cermin bisa menyimpan mata yang mengawasi. Dan senyum para staf rumah? Terlalu kaku. Terlalu hafal jalurnya. Mereka bicara hanya bila ditanya, dan menunduk dalam saat Laras lewat. Seolah sedang menyembunyikan sesuatu. Di balik segala kemewahan dan belayan kasih sayang Antonio, Laras mulai merasa kehilangan dirinya. Ia tak bisa keluar tanpa pengawalan. Ia tak punya kunci ke ruang manapun, bahkan ke ruang kerja suaminya. Telepon genggamnya pun disambungkan ke sistem rumah pintar yang seluruhnya bisa dimonitor oleh Antonio. Ia pernah sekali mencoba mematikan koneksi, dan 5 menit kemudian, 2 staf rumah mengetuk pintunya sambil berkata lembut, "Apakah ada yang bisa kami bantu, Ibu?" Laras bukan perempuan bodoh. Ia tahu perbedaan antara perlindungan dan pengurungan. Dan semakin hari, batas itu semakin kabur. Perlahan tapi pasti, Laras mulai merindukan kehidupan biasa yang dulu ia anggap membosankan. Ia merindukan bercanda gurau dengan adiknya Nabila dan teman-teman kuliahnya. Rumah itu adalah benteng. Dibangun untuk melindungi rahasia. Dan jika perlu, mengubur mereka yang tahu terlalu banyak. Malam itu, Laras kembali terjaga oleh suara langkah di lorong lantai 2. Tapi saat ia membuka pintu kamar, tak ada siapa-siapa. Hanya lampu gantung yang berayun pelan, seolah seseorang baru saja melewati koridor itu. 2 bulan setelah pernikahan mereka, kehidupan Larasati di Wangga perlahan berubah. Ia tak lagi pulang ke rumah besar yang penuh kehangatan keluarga, melainkan menempati rumah dingin penuh teka-teki keluarga di Wangga, sebuah villa mewah bergaya kolonial di kawasan elit, sunyi namun mencekam. Semua tampak sempurna di mata luar, suami mapan, rumah megah, dan masa depan terjamin. Namun, di balik pintu-pintu tebal dan lorong-lorong panjang itu, Laras mulai merasakan sesuatu yang asing. Antonio, suaminya, makin sering menghilang. Pergi dini hari tanpa pamit, pulang larut malam dengan jas beraroma alkohol dan wajah lelah yang enggan diajak bicara. Katanya, urusan bisnis. Tapi Laras mencatat setiap kebiasaan kecilnya yang berubah: ponsel yang kini dikunci ketat, suara panggilan asing, dan ekspresi datar yang muncul tiap kali ia menatap keluar jendela. Suatu malam, Laras bangun karena suara samar dari ruang kerja pribadi Antonio. Ia mendekat diam-diam. Dari celah pintu,
Terlihat Antonio tengah melakukan panggilan video. Ada seorang pria di layar rambut putih, mengenakan batik dengan latar belakang dermaga dan satu kata yang Laras tangkap membuatnya menggigil, Guntur. Esok paginya, saat Laras menanyakan siapa Guntur, Antonio tersenyum tipis. Klien lama. Orang pelabuhan, katanya, mencium kening Laras seperti biasa. Tapi matanya tidak tersenyum. Ketegangan itu kian terasa saat Antonio mengajaknya ke sebuah acara makan malam keluarga di Wangga. Laras berdandan rapi dalam balutan gaun hitam sederhana, dan Antonio tampak lebih rapi dari biasanya. Di rumah utama, ia diperkenalkan pada beberapa kerabat, termasuk seorang pria muda dengan senyum licin dan tatapan tajam, Reynaldi. Reynaldi adik tiriku, ujar Antonio cepat, saat melihat Laras menatap lama. Reynaldi menyambut Laras hangat. Terlalu hangat. Tangannya menggenggam lebih lama dari yang seharusnya. Kamu pintar memilih, katanya pada Antonio, lalu pandangannya tertuju pada Laras. Tapi hati-hati. Kadang, apa yang terlihat sempurna adalah topeng. Laras tersenyum kaku. Ada sesuatu yang tidak ia mengerti. Tapi ia merasakannya. Sebuah ketegangan diam-diam di antara dua saudara itu. Sepulang dari acara, Antonio diam sepanjang perjalanan. Laras ingin bertanya, tapi takut memicu pertengkaran. Dan berakhir dengan keheningan sepanjang perjalanan pulang. Sesampainya di rumah, Laras membuka laptopnya tugas kuliah menunggu. Namun, ia terganggu oleh satu hal. Siapa sebenarnya Antonio? Dan kenapa Reynaldi menatapnya seolah ia adalah teka-teki yang patut dikasihani? Laras menggelengkan kepalanya untuk menyingkirkan pikiran-pikiran itu sementara agar bisa fokus dengan tugas kuliahnya. Kejutan datang tak lama kemudian. Reynaldi diam-diam menemui Laras di kampus. Meminta Laras menjauh sebentar dari keramaian. Kita perlu bicara. Tidak di sini, Laras berpamitan kepada temannya dan mengikuti Reynaldi dari belakang. Langkah Reynaldi terhenti di halaman belakang gedung kampus. Laras bingung ingin menanyakan ada apa, namun Reynaldi sudah memulai pembicaraannya. Larasati Pramesti, oh bukan. Di Wangga. Ini hanya sebuah peringatan. Jangan terlalu percaya pada suamimu Antonio di Wangga. Laras menatap adik iparnya itu dengan tatapan tajam dan bingung. Kau bicara seperti tahu segalanya. Aku cukup tahu untuk memperingatkanmu, ucap Reynaldi pelan. Tapi matanya menusuk. Antonio bukan orang yang selama ini kau kenal atau kira. Dia mungkin suamimu sekarang, tapi dia juga bisa jadi musuhmu. Apa? Jawab Laras dengan bingung. Reynaldi kembali menjelaskan, kamu harus tahu siapa Antonio sebenarnya. Dia bukan cuma kakakku, dia monster dalam jas. Dan dia tidak akan ragu menarikmu ke dalam api, jika itu menyelamatkan kepentingan dia. Laras menatap Reynaldi, setengah takut, setengah bingung. Tatapan Reynaldi jujur. Tapi mengapa pria yang baru dikenalnya sebagai adik tiri suaminya begitu peduli? Ucap Laras dalam hati. Apa maksud dari kata-katamu itu? Tanya Laras. Aku tidak memiliki maksud apa-apa. Bahkan jika kau berpikir aku akan merusak rumah tanggamu dengan ucapanku ini. Namun aku hanya berpikir kalau kamu satu-satunya orang yang bisa merubah nasib keluarga ini. Apabila bukan untuk keluarga ini maka untuk keluargamu sendiri. Dengan perasaan yang tidak karuan Laras berjalan menelusuri lorong untuk kembali ke kelas. Banyak pertanyaan yang muncul di kepalanya. Kelas selesai. Seperti biasa rutinitas baru sebagai keluarga di Wangga. Laras pulang dengan dijemput sopir dan para penjaganya. Dalam diam dan gelisah, Laras mulai menyelidiki. Malam-malamnya diisi dengan rasa takut dan rasa penasaran yang membakar. Ia menyalakan komputer Antonio ketika suaminya tertidur di kamar sebelah. Dan menemukan file-file terenkripsi, catatan keuangan yang mencurigakan, serta korespondensi yang menggunakan kode-kode rahasia. Salah satunya menyebut nama Guntur.
yang setelah ia telusuri, diketahui sebagai bos mafia yang kejam di Asia Tenggara. Fakta itu mencengkeramnya Antonio bukan hanya mafia lokal. Ia bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Tapi yang membuat Laras hampir terjatuh bukan itu. Dalam tumpukan data yang tersembunyi, ia menemukan nama yang tak asing, matanya terhenti di file bernama Wiratama Pramesti. Ayahnya. Tangannya gemetar. Ia menggeser mouse perlahan, takut kalau klik berikutnya akan meruntuhkan seluruh dunia yang ia kenal. Nama itu muncul dalam daftar transfer dana bertahun-tahun lalu, terkait langsung dengan rekening gelap atas nama Sindikat Asia Tenggara. Jantungnya berdegup kencang seperti ingin meledak dari dadanya. Kepalanya berputar-putar, mulutnya terasa kering. Ayahnya, lelaki yang membesarkannya dengan nilai-nilai kejujuran, yang selalu berdoa sebelum makan, yang pernah berkata, kejujuran adalah warisan paling mahal yang bisa ayah beri. Ternyata pernah menjadi bagian dari dunia yang kotor. Sosok yang selama ini dikenal sebagai pengusaha jujur, pahlawan keluarganya, lelaki yang selalu bicara soal kejujuran dan doa. Laras nyaris tak bisa bernapas. Tenggorokannya tercekat, seolah ada gumpalan lumpur pekat yang menyumbat seluruh jalur napas. Ia menutup laptop dengan kasar, lalu berdiri dan berjalan limbung ke jendela. Dunia luar terlihat sama langit biru. Pepohonan tertiup angin tapi di dalam dirinya, segalanya runtuh. Laras merasa seperti ditelanjangi oleh kebenaran yang terlalu telanjang, bahwa ia telah dibesarkan dalam kebohongan. Tangis tak keluar, tapi tubuhnya gemetar. Bukan karena marah, tapi karena patah, karena kehilangan pijakan. Bagaimana mungkin dua pria yang paling ia percayai suaminya dan ayahnya menyimpan sisi gelap sebesar ini? Dan untuk pertama kalinya sejak menikah dengan Antonio, Laras merasa benar-benar sendirian. Ternyata 2 dekade lalu, sang ayah adalah pencuci uang untuk sindikat yang kini berada di tangan Antonio. Ia keluar setelah sebuah pengkhianatan nyaris merenggut nyawanya. Sejak itu, Wiratama hidup dalam topeng, membawa keluarganya menjauh dari dunia hitam. Tapi sekarang, masa lalu itu kembali mengejar mereka melalui Antonio, menantunya sendiri. Laras duduk sendirian di teras rumah mereka malam itu, menatap kosong ke arah jalan. Dunia yang selama ini ia kenal berubah menjadi teka-teki berbahaya. 2 pria yang paling ia percaya, suaminya dan ayahnya, sama-sama menyimpan wajah lain. Dan dirinya? Ia terjebak di antara keduanya, dalam pusaran rahasia dan pengkhianatan. Laras tahu satu hal pasti, kepercayaan tak bisa diberikan begitu saja, dan cinta kadang datang dari dunia yang sama gelapnya dengan kebencian. Dan masa lalu tidak pernah mati. Ia hanya tidur, menunggu untuk bangkit lewat generasi berikutnya. Hari-hari berikutnya seperti perang batin. Laras masih tidur di samping Antonio, masih mencicipi makan malam mewah, masih menonton film di ruang keluarga megah dengan layar besar dan sistem suara canggih. Tapi setiap senyum Antonio kini seperti teka-teki. Apakah ini cinta, atau hanya bagian dari strategi pengendalian? Ia tahu, rumah itu bukan sekadar hunian. Setiap pintu bisa mengurung. Setiap cermin bisa memata-matai. Setiap teknologi rumah pintar bisa memonitor suara, gerakan, bahkan emosi. Dan semua itu terbukti saat penculikan terjadi. Hari itu, Laras diantar ke kampus seperti biasa. Tapi di pertengahan jalan, mobilnya dihentikan. Sopir yang kaget dengan rem mendadaknya. "Siapa mereka, Pak?" Laras bertanya dengan nada panik. Pria-pria bertopeng membuka pintu mobil dan mencoba menyeretnya keluar. Sebelum ia sempat menjerit, tembakan terdengar, dor. Laras sontak menutup telinganya, matanya terpejam, dan badai yang gemetar ketakutan. Antonio datang dengan pasukan pengawalnya. Secepat datang, ia memeluk Laras dengan nafas yang terengah-engah, tapi tak berkata sepatah kata pun.
Laras yang menyadari pelukan Antonio bertanya, "Siapa mereka?" "Sudah, kamu aman sekarang," Antonio menjawab tanpa melepaskan pelukannya. Sesampainya di rumah, Antonio meletakkan Laras di kasur kamar mereka, dengan perasaan penuh marah dan rasa bersalah karena telah membawa Laras ke dalam kegelapan yang ia perbuat. Antonio berjalan meninggalkan kamar menuju ruang kerja. Ia menelpon anak buahnya untuk memastikan kejadian tadi sudah ditangani dengan baik. Laras terbangun dari tidurnya dengan perasaan takut. Ia merasa takut walaupun sudah berada di kediaman di Wangga. Ia kemudian keluar mencari keberadaan Antonio. Laras berjalan menelusuri lorong menuju tempat kerja Antonio. Ia memiliki firasat bahwa suaminya berada di sana. Ia di sana tempat di mana dia menjalankan semua misi-misi gelapnya. Tempat yang menyimpan banyak rahasia besar. Cinta yang dulu hangat berubah menjadi kabut pekat ketakutan dan kebingungan. Laras berdiri membeku di depan pintu kerja suaminya itu. Memberanikan diri membuka pintu itu, tubuhnya masih gemetar. Bukan karena dingin, tapi karena kenyataan yang mendadak menghantam tanpa ampun. Malam itu, di ruang kerja yang remang dengan aroma kayu tua dan wangi kopi yang tak lagi menenangkan, ia akhirnya memberanikan diri mengonfrontasi suaminya. Di balik meja kayu mahal yang terlalu besar dan terlalu dingin untuk sebuah percakapan tentang kebenaran, ia menatap pria yang pernah ia cintai tanpa syarat. Yang terlalu besar untuk satu pria. "Kau menjalankan semua ini? Mafia? Penggelapan? Pembunuhan?" Antonio menunduk, lalu memandang Laras dengan mata yang tidak pernah sekacau itu. "Aku tidak pernah ingin kamu tahu. Aku ingin keluar sejak menikahimu. Tapi dunia ini bukan dunia yang bisa ditinggalkan begitu saja. Lalu aku harus apa? Diam dan pura-pura tidak tahu?" Laras menangis, hatinya tersayat melihat suaminya yang kacau. Perasaan bersalah Antonio yang telah menyeret wanita yang dia sayangi ke dalam kegelapan yang ia perbuat. Ia ingin melepaskan, namun ia juga tidak ingin terus di dunia ini. Ia ingin hidup damai dengan Laras tanpa ada bayang-bayang mengerikan. "Jika kamu pergi, aku bisa kehilangan semuanya. Termasuk kesempatan untuk lepas," ucap Antonio dengan nada keputusasaan. Laras menatapnya lama. Di sanubarinya, cinta itu masih ada namun rapuh, tapi belum mati. Ia teringat pada malam pertama mereka di rumah itu, saat Antonio memeluknya sambil berkata bahwa ia adalah satu-satunya alasan ia ingin hidup bersih. Saat itu, Laras percaya. Ia benar-benar percaya bahwa cinta bisa mengubah segalanya. Namun, kini semua keyakinan itu runtuh. Hancur berkeping-keping oleh pengakuan berdarah yang baru saja ia dengar, pengakuan bahwa Antonio telah mengeksekusi sendiri beberapa pengkhianat dalam jaringannya, termasuk orang yang dulu menyelamatkan ayah Laras dari pembunuhan 2 dekade lalu. Pengakuan itu datang tanpa emosi, hanya deretan kata dari mulut Antonio, tapi cukup untuk menusuk jauh ke dalam nurani Laras, mencabik citra lelaki yang dulu ia anggap sebagai penyelamat. Luka pengkhianatan membuat cinta itu tak cukup lagi. Tapi ada bagian dalam dirinya yang masih percaya pada versi Antonio yang dulu, versi yang tersenyum saat mereka bercanda di dapur, yang menyelimutinya diam-diam saat ia tertidur di sofa. Ia tahu, jika pergi, ia bisa selamat. Tapi Antonio akan hancur. Dan lebih buruk lagi, jaringan itu akan tetap hidup, tumbuh, dan menghancurkan lebih banyak orang. Jika bertahan, ia mungkin bisa menyelamatkan mereka berdua atau setidaknya memperbaiki sesuatu yang nyaris tak bisa diperbaiki. Dan saat itulah, pilihan itu terbentuk. Bersama Reynaldi, yang ternyata punya rencana diam-diam membongkar sindikat dari dalam, Laras memilih bertahan. Bukan sebagai istri pengikut, tapi sebagai mata, telinga, dan kendali.